Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sifarini Handayani SSMSI sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan belajar daring melalui platform YouTube. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan kemanusiaan. Saya Muhammad Nopal Satriawan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Asri Rahayu, Gina Jalpa Jakia, Tiara Ariantini, Ratna Oktaviani, Penny Febriani, Tiara Meliasari, Anissa Nurhidayah, Cindy Nabila, Muhammad Lutfiansah, Sarika Dewantara Putri, dan Penny Tragis Nurjana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi. Selanjutnya, saya Asri Rahayu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia, yaitu hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut KBBI, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Hak pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, saling bergantung. Menurut undang-undang secara yuridis, menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pengertian HAM adalah perangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjungi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Selanjutnya, pengertian oleh para ahli. Yang pertama, John Locke. Hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang kedua, John Watterson. Pengertian HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Yang ketiga, Meriam Budiarjo. Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan yang lain sebagainya. Keempat, Profesor Koendro Poerbok Pranoto mengacu pada isi Declaration de Hommes Eruditi Toyen. Pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak bisa dipisah dari hakikatnya sebagai hak bersifat suci. Jenis-jenis HAM. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi atau personal right sesuai dengan namanya, jenis hak asasi manusia satu ini berhubungan dengan hal-hal hak asasi pribadi yang terdapat dalam kehidupan pribadi setiap individu. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, kepergian, dan pindah-pindah tempat. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hak asasi politik. Hak asasi politik atau politik right yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik sesuai kehidupan berpolitik seseorang, seperti hak untuk dapat ikut ke dalam pemerintah atau hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang kedua, contohnya hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik. Untuk yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum merupakan jenis hak manusia yang berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintah, termasuk hak dalam memilih kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Contoh, hak dalam mendapatkan dan memilih pembelaan hukum dan peradilan, dan hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau
property right yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian politik, perjanjian kontrak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan atau prosedur right melalui HAM ini, maka setiap manusia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan tanpa didasari oleh kasta, ras, status ekonomi, dan lain-lainnya. Contohnya yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di muka hukum. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Jenis hak asasi manusia yang akan kita bahas terakhir ini adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat secara umum. Contohnya yaitu hak untuk menentukan memilih, mendapatkan pendidikan misalnya, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat seseorang. Piagam Madinah. Piagam Madinah terdiri menjadi 3 bagian, yaitu sejarah Piagam Madinah, isi Piagam Madinah, dan tujuan Piagam Madinah. Sejarah Piagam Madinah. Islam zaman Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode, yakni masa di Mekah dan masa sesudah hijrah di Madinah. Sesudah hijrah di Madinah, Islam menyebar begitu cepat. Setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menerapkan sandi-sandi masyarakat Islam dengan mewujudkan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau menganggap perlu untuk mengatur hubungan yang baik antara orang-orang Islam dengan orang-orang Islam maupun antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim. Hubungan tersebut diatur dalam kelembagaan resmi yang saat ini dikenal dengan negara. Hubungan tersebut oleh Rasulullah SAW dibuat dalam sebuah perjanjian yang mengikat semua pihak. Perjanjian tersebut kemudian disebut sebagai Piagam Madinah. Jimli As-Siddiq 2004-13-14 menyebut Piagam Madinah merupakan konstitusi modern pertama di dunia karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah dan bersifat tertulis. Piagam Madinah mengalami amandemen beberapa kali. Belum ada catatan resmi secara pasti angkanya, namun beberapa ahli mengemukakan bahwa Piagam Madinah pernah dilakukan perubahan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khalifah Umar bin Khattab. Amandemen tersebut dilakukan karena pertimbangan perkembangan zaman. Tujuan Piagam Madinah. Tujuan utama dari Piagam Madinah yaitu untuk mempersatukan penduduk Madinah. Ainur Rafiq menjelaskan tentang tujuan Piagam Madinah yang meliputi menghadapi masyarakat Madinah yang plural. Yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. Yang kedua, menyatukan masyarakat multikultural. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan mengikis permusuhan. Yang keempat, mewujudkan keamanan di Madinah. Yang kelima, menentukan hak-hak dan kewajiban Nabi Muhammad SAW serta penduduk setempat. Yang keenam, memberikan garis panduan rehabilitasi kehidupan kaum muhajirin. Yang ketujuh, membentuk kesatuan politik dan mempertahankan Madinah. Yang kedelapan, memberi bagian rampasan perang kepada kaum muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Piagam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disingkat PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington. Sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1946 terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa.
yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing. Hingga tahun 2007, sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon, asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Untuk menandatangani piagam PBB, terjadi negosiasi yang cukup alot. Pembentukan ini ditandai dengan piagam PBB yang ditandatangani sekitar 50 negara di dunia. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Gina akan melanjutkan materi tentang tujuan PBB. Tujuan PBB ada 4, yaitu yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa. Yang ketiga menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. Yang terakhir, yang keempat, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Adapun anggota PBB yang terdiri dari 193 anggota PBB, di antaranya Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brazil, Bielorusia, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Cekoslowakia, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan peran. Yang pertama, PBB didasarkan pada prinsip kedaulatan yang setara di antara keseluruhan anggotanya. Kedua, seluruh anggota agar terjamin hak dan keuntungannya dari keanggotaan harus memenuhi dengan niat baik kewajiban mereka sesuai dengan piagam PBB. Ketiga, seluruh anggota harus menyelesaikan konflik internasional dengan cara damai, sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional tidak terancam. Keempat, seluruh anggota harus menarik dari hubungan internasionalnya ancaman atau penggunaan kekerasan dalam integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun atau cara-cara yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Kelima, seluruh anggota harus membantu PBB dalam segala tindakan sesuai piagam PBB dan menolak memberi bantuan kepada negara yang sedang ditindak oleh PBB. Keenam, PBB harus menjamin negara yang bukan anggotanya sebisa mungkin berlaku sesuai prinsip ini demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Ketujuh, hal-hal yang tertuang dalam piagam PBB tetap mengizinkan PBB mengintervensi urusan dalam negeri negara manapun atau meminta negara yang bersangkutan untuk menyerahkan urusan sesuai dengan piagam PBB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 2, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak
berarti melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak untuk hidup pasal 9 ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak tentram, aman, nyaman, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 71. Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal budi dan hati nurani yang memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan hal mana yang baik dan hal mana yang buruk, sehingga akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku kita dalam menjalani kehidupan. Dengan akal, budi, dan hati nurani tersebut, maka manusia memiliki kebebasan untuk memilih keputusannya sendiri, perilaku atau perbuatannya. Manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang dapat kita sebut dengan hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara, pemerintah, ataupun organisasi mampu untuk mengembangkan kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduk tanpa adanya diskriminasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Contoh yang pertama yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Contohnya, peristiwa pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Contoh peristiwa yang kedua yaitu pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Contoh peristiwa lainnya yaitu pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Lalu, contoh pelanggaran yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, dan penyiksaan. Slide selanjutnya yaitu macam-macam pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun tetap harus dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contohnya, pertama, melakukan penganiayaan, kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, dan yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan.
Lalu, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi terjadinya pelanggaran Pancasila sebagai dasar pengembangan kemanusiaan. Yang pertama, yaitu menanamkan suatu hal yang sangat fundamental. Yang kedua, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Yang ketiga, membuat suatu komisi nasional hak asasi manusia. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam suatu masyarakat. Yang kelima, yaitu supremasi hukum dan demokrasi juga harus ditegakkan. Baik, untuk penyampaian materi telah selesai. Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Jadi, jaminan akan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur yang harus dapat dipenuhi oleh negara. Hal tersebut bahkan secara tegas ditetapkan dan diatur di dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang hak asasi manusia juga berarti melakukan perlindungan hak asasi perempuan sebagai salah satu kelompok yang paling rawan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Tentu diperhatikan khusus dari pemerintah bagi perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Untuk selanjutnya, janganlah kaum Yahudi menengki kaum muslimin, dan sebaliknya janganlah kaum muslimin menengki kaum Yahudi. Hendaknya kaum Yahudi dan kaum muslimin hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa penduduk Madinah. Kaum Yahudi dan kaum muslimin masing-masing merdeka menjalankan agamanya masing-masing, dan janganlah masing-masing saling ganggu-mengganggu. Jika kaum Yahudi diserang musuh dari luar Madinah, maka kaum muslim wajib membantu kaum Yahudi. Dan sebaliknya, jika kaum muslim diganggu oleh musuh dari luar, maka wajib kaum Yahudi membantu kaum muslim. Jika Madinah diserang musuh dari luar, maka kaum Yahudi dan kaum muslimin harus mempertahankannya bersama-sama. Jika ada permasalahan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Madinah akan menjadi hakim yang menyelesaikan masalah tersebut sehingga Islam bisa menjadi dasar hukum dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, PBB merupakan menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang yang 2 kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia atas martabat dan nilai pribadi manusia dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat komentar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.